Oke, Slur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, Slur, sama gua Gilang Silani. Ya, mantap. Jadi untuk video kali ini, anjir, alhamdulillah ada rezeki. Gua pengen nyobain ini apa namanya, velg buat vario. Gue pakai VND, beli second sih. Tapi kan ya pengen nyobain aja pakai velg apa namanya, aluminium ya, CNC-an gitulah. Karena gue lagi pengen nyoba aja sambil sama bosen juga sih pakai ring 14. Gua coba paling besok langsung gua pasang, terus kita cobain sensasinya pakai ring 17. Anjay, kayak gayaan motor standar pakai ring 17. Tapi kan karena gua udah pakai mounting, ya motor standar juga emang pakai mounting sih. Cuma kan apa namanya, gua udah panjangin mounting pakai RM. Gue pakai yang 5 cm doang sih, karena kalau misalkan lebih dari 5 cm menurut gua untuk harian agak kurang rekomen aja gitu. Karena kan ini motor kalau vario gua buat harian acak-icik. Keluar siang juga gitu. Woi, kok berebet. Nah, jadi walaupun motor buat harian ya nyetel dikit oke lah, nggak apa-apa ya kan. Walaupun rada nyiksa sebenarnya kalau pakai ring 17 pastinya, karena kan bannya kecil. Jadi kita kayak aduh, jalan tuh harus bener-bener milih banget, nggak boleh kena lubang dikit aja bengkang dah. Apalagi ya bukan ngejelekin ini sih brand VND, cuma rata-rata emang gua ngeliat keluhan-keluhan yang udah make VND itu ngantem lubang dikit bengkang. Cuman nggak kayak Virosi Sanca jinak. Rata-rata bukan bengkang lagi anjir kalau misalkan Virosi itu langsung pecah atau patah gitu kan. Itu kan lebih mengerikan anjir, lebih ekstrim. Tadinya memang gue juga mau ngambil Sanca, tapi pikiran gue kan, gue pengennya, aduh, gue tuh, kok ditutup, Cak? Oh enggak deh. Tapi kan pengennya gue tuh pakai ini VND AK55. Sombong amat. Nah, pikiran gue kalau misalkan gue ngambil Sanca nih, tapi gue hanya pengen VND AK55, ya pasti nanti tetap walaupun udah beli Sanca penasaran sama AK55 gitu loh. Daripada gua harus ngeluarin 2 kali untuk beli velg ya kan, mendingan ya udah yang gue pengen sekalian. Tuh memang kalau misalkan kayak Sanca jinak gitu Virosi jauh lebih murah sih sama ini AK55. Tapi dibilang murah juga masih termasuk bertahan sih harganya. Yang second-secondnya tuh 13, 14 gitu. Bahkan di negonya juga agak alot gitu, karena ya emang harganya benar-benar stabil gitu loh. Beda sama ini, sama AK55. Tapi ya mudah-mudahan awet gue pakai ini, karena pengen nyobain pakai ring 17. Pesona ring 17, anjay. Wow, kalau udah pakai ring 17 mah nggak boleh asal ngegas, anjay. Anjir. Kalau misalkan pakai ring 14, apalagi velg standar dealer ya kan, original Japanese. Insya Allah aman-aman aja sih.
ya bengkang-bengkang dikit, speleng-speleng dikit masih oke gitu. Cuma kan kalau untuk sampai pecah tuh kayaknya agak jarang, karena ring 14 nya pelek standar ya kan, terus rata-rata kan bannya nutupin banget ke pelek. Ya memang ring 17 juga nutupin pelek, ban mah kambing tapi kan profil bannya tuh dia ceper, apalagi untuk di Matic. Ini aja yang dipasang di AK55 nya itu ban depannya 60-80, terus belakangnya 70/80. Itu aja udah mepet banget. Kalau misalkan belakang sama depan belakang digedein lagi, mentok. Yang depan mentok dek lumpur, yang belakang mentok rengkes. Jadi ya rata-rata makanya pakai ban cacing gitu kan. Oh iya, sekalian ini juga gua ngetes audio mic eksternal iCam gua. Jadi kan kalau dulu itu gua on cam kamera gua tuh bermasalah. Aduh, bumbu nasi goreng membagongkan. Jadi dulu kamera gue itu bermasalah yang mengharuskan, anjay, mengharuskan nggak tuh bahasanya. Kalau misalkan gue on cam, kamera cuma bisa buat nge-record video. Terus gue audionya itu nge-record lagi dari HP. Gue pakai mic-nya itu ke HP, bukan langsung ke kamera. Jadi gua dulu sempat mau ngemod mic kamera gua itu malah gagal anjir. Jadi yang tadinya ada audionya malah bisu. Nah, kebetulan ini gua baru sempet benahin, gua servis, gua mod mic. Jadi audionya udah bisa untuk mic internal sama eksternalnya. Nah, ini gua nyobain pakai mic eksternal, keadaan kaca terbuka, otomatis kan harusnya banyak angin. Ya pastinya sih iya angin, cuma walaupun mic-nya ada busanya gitu. Beda lagi sama audio kalau kacanya ditutup, pasti kan kedap suara. Bukan kedap suara anjir. Jadi suara noise angin tuh agak mendingan kayaknya kalau misalkan kaca helmnya ditutup. Jadi makanya gue baru on cam lagi, karena ya emang kemarin-kemarin gue udah jarang speedingan ya kan, herekan. Udah pada gila-gilaan sih spek-spek sekarang. Spek bucin tuh nggak ada apa-apanya anjir, spek standar mah. Jadi gue mulai jarang on cam ya, salah satu karena itu. Terus emang kamera gue juga kan karena bermasalah dari audionya. Sekarang udah dibenahin, mudah-mudahan audionya enak sih. Oh iya, sama sekalian kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya soal action cam, ngemod mic-nya tuh di mana, sekitaran Jakarta gitu kan. Kalau emang menurut lo audio gua rekomendasi gitu dengan di mod mic begini, terus lo mau ngemod mic, gua ada tempatnya. Itu di Rorotan. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mau nanya ngemod mic-nya di mana mas, ngemod mic-nya di mana bang, atau ngemod mic-nya di mana lang gitu kan, anjay mas bang. Jadi komen aja, nanti gua kasih tahu kok. Lumayan, harganya juga cuman 70.000 kalau untuk Xiaomi kayak punya gua. Cuma kalau misalkan kayak action cam lain-lainnya, gua belum tahu pasti ya berapa gitu. Jadi ntar kalau lu mau tahu infonya komen aja, terus sama mau kontaknya gua kasih juga gitu. Barangkali ya kan sekitaran Jakarta ada yang mau ngemod mic juga, pengen audionya jernih buat upload ya kan. Nah, nanti gua kasih tahu dah tempatnya. Jadi kan untuk mempersingkat pengeditan video gitu loh. Oh ya seluruh, nanti videonya gua lanjut lagi kalau misalkan gua mau masang velgnya aja. Jadi biar mempersingkat videonya,
Yaudah, nanti gua lanjut kalau misalkan gua lagi masang pelek atau pas peleknya udah kepasang gitu kan. Kita lihat perbedaannya Vario gua yang tadinya pakai ring 14 pelek standar terus dipakein AK55. Gimana tampilannya sama gimana rasanya. A few moments later. Lanjut Lur, lanjut. Jadi begini, kalau misalkan VND AK55 nya udah kepasang di LED all, Vario LED all, ini untuk tampak depannya ya lumayan sih, jadi kelihatan agak cacingan gimana gitu kan. Terus kalau belakangnya ya imbang lah, ban segini. Untuk ban kan gue depan itu pakai 60/80 sama belakangnya 70/80, jadi masih aman-aman aja. Untuk hager kayak gue, walaupun pakai hager air blade yang old, aman sih di gue ini, jadi nggak ganjel-ganjel ring atau roller gitu. Tapi penyesuaian depannya paling ini doang, apa sih namanya, penyesuaian depannya itu jadi di spakbor sini bagian belakangnya itu gua coak, bukan dicoak, bolongin sih ya, jadi dibelah doang terus dipanasin. Nanti deh ada fotonya gua taruh sini. Selebihnya aman sih, tapi paling kayak mentok sini-sini itu kalau misalkan beloknya sampai full, kalau kayak parkir gitu kan. Tapi kan kalau misalkan di bawah jalan mah kayaknya aman sih, bukan kayaknya sih, emang aman ya. Ini kalau kita lihat dari sebelah kirinya, coba, anjay, lumayan, agak ini, agak ganteng lah dikit ya kan. Walaupun motornya belum dicuci. Untuk disk gua pakai 260, jadi nggak kelihatan kekecilan di pelek ring 17 tuh. Kalau misalkan pakai apa namanya, pakai disk standarnya mungkin kelihatan kecil banget kan. Cuma kalipernya ngantuk anjir, kalipernya ngeselin. Ya selebihnya nggak ada yang diakal-akalin lagi sih, aman-aman aja. Di sini juga tetap nggak ganjel juga, aman-aman, mantap. Karena ini pakai ring 17, jadi gue coba-coba iseng lepas spion sama lepas plat nomor depan. Kayak lumayan asik juga sih dilihatnya. Karena kalau misalkan pas gue pakein spion kayak jerapah anjir, lucu, kurus ya kan. Terus pakai spionnya spion yang Gen 2 tuh, apalagi gue. Mungkin nanti beliin spion-spion yang kotak pendek aja kali ya, biar tetap menaati peraturan lalu lintas, anjay. Untuk ini gue taruh sini. Oke seluruh, jadi kalau misalkan emang ada yang mau ditanya-tanya soal apa namanya Vario gua, terutama kayak sekarang sih dari pelek gitu kan. Oh ya, kalau knalpot gua KW membagongkan ini, cuman dalemannya udah gua bikin kondomannya deket rumah gua sih, enak lumayan. Sarful, tapi kalau mau bikin sarteng nggak enak kalau masuk gangnya. Oh iya, karena kemarin kan ini beli second. Ntar coba kita lihat dulu spelengnya, goyangnya gimana pelek ya. Kalau misalkan dibilang goyang sih nggak goyang parah-parah banget ya. Ya namalah, apa sih? Ya wajar lah pemakaian gitu kan. Ban kecil terus pelek-pelek ya aluminium begini. Ntar coba kelihatan nggak ya kalau di kamera? Soalnya kalau anjir seret. Remnya terlalu ini. Ntar, kendorin dulu remnya. Soalnya kalau misalkan dilihat langsung juga emang tipis banget sih goyangnya. Nah ya kurang lebih begini dah.
tahu dah kelihatan apa enggak ya di kamera. Kayaknya sih kelihatan, walaupun dikit juga. 1 titik tapi masih oke lah, aman. Mungkin nanti kalau mood gue press, kalau enggak ya udah biarin aja. Gue ngurusin motor tergantung mood sih, anjir. Jadi kalau misalkan mood baru gue benahin. Kalau emang misalkan lagi nggak mood ya udah biarin aja gitu. Oke seluruh, mungkin kayaknya cukup segini aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain juga loncengnya biar kalau nanti gua upload langsung ada notif di HP lu orang. Oke seluruh, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.